Maka ujian orang alim itu hujjah kesolehan dan kehinaan maksiat yang bergelimang pada diri orang yang dicurigai wali. Ini wali nih, kayak Qutb Alban, dibilang wali, loh kok kita sholat dia nggak sholat, dia malah orang kecil berdiri di depan masjid, ya, bilang wali, orang istinja dia nggak istinja. Itu kejadiannya, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Raffi ID. Channelnya ngumpulin nasihat ulama untuk menasihati diri sendiri. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya ini adalah waktunya kita untuk mengecapkan ikat pinggang, mengencangkan sarung kita, mengencangkan semua hal, kita tekan nafsu kita, agar 10 hari terakhir ini kita manfaatkan untuk banyak mengamalkan kebaikan. Kita perbaiki sholat kita perbaiki sedekah kita, dan perbaiki kita bacaan Quran kita. Tentunya kita sangat berharap di bulan Ramadan ini Allah benar-benar memberikan maghfirah atau memberikan ampunan pada diri kita. Kita harus sadar diri bahwa kita tuh banyak dosa, kita tuh banyak khilaf, yang tentunya obatnya hanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan video kali ini, Buya Orsi Hashim masih menyampaikan bab-bab yang terdapat dalam kitab Al-Imbah ala Thariqatillah, dan dengan subtema syukur dan sabar. Kita sebagai seorang abdun, seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita masih salah kaprah, kita masih salah dalam mengartikan makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita terjebak bahwa kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya terbatas nominal angka atau bersifat kuantitatif. Padahal yang diharapkan, apa yang disampaikan oleh Buya Orsi Hashim, bahwa kita harus bersyukur. Apabila ingin naik derajat, kita harus bersyukur kepada Sang Maha Pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang kecil, meskipun itu hanya seteguk air, itu akan terasa nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa. Masih banyak hal yang dibahas oleh Buya Orsi Hashim pada video kali ini, selain syukur, sabar, derajat antara murid dan guru, dan masih banyak lagi. Silakan disimak, semoga teman-teman berkenan, dan selamat menikmati. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Mantub, Allah itu berubah-ubah nggak? Allah berubah-ubah nggak? Yang kenceng dong. Pengetahuan Allah berubah nggak? Tadi kita di rumah, sekarang pindah sini. Apakah Allah berubah pengetahuannya? Antum tadi di rumah dengan di sini? Beneran? Yang berubah itu makhluk. Khalik nggak berubah. Nah, la haula wala quwata illa billah itu fokusnya itu adalah billahnya, yang dipandang Allahnya. Nggak ada urusan dengan kasab, nggak ada urusan dengan tawakalnya. Kasab dan tawakal itu cuma nanti ekspresi. Ya, saya tawakal nih. Antum ngomong tawakal aja kadang sudah terhijab. Saya lagi kasab nih, ikhtiar nih. Ngomong saya lagi usaha, ikhtiar aja kadang-kadang udah sok merasa berusaha. Apa buktinya? Sudah ketemu belum ada orang ngomong ini, saya kan sudah usaha kok begini-gini aja. Tuh, orang yang bahaya tuh. Katanya kalau tawakal Allah langsung urus. Saya udah tawakal kok, nggak diberesin sama Allah. Mau Allah siapamu? Mau ommu? Kan nggak begitu. Nah, terakhir, waqala al-abdu abdun nadamu abdu nadami, al-abidu abdu nadami, wal muridu abdu niqami, wasyakiru abdu ni'ami,
wasabiru abdu kilami, ya, kilam itu sakit ya, wal arifu abdu himami, al alim abdu nurihi wa zulami, wal hakimu abdul hakim abdu hikami, wa abdullahi qalil laisa li wujudihi sabil. Insyaallah Imam Ibn Arabi. Orang kayak gini kok disebut sesat ya sama Ibnu Taimiyah ya? Orang sedahsyat ini pembicaraannya. Selurus ini kaidah yang dia tulis tentang bab kewalian. Ini bab kewalian ini. Siapa yang disebut hamba? Hamba itu abdu nadami. Hamba yang menghambakan diri terhadap penyesalannya. Jadi antum kalau menyesali sesuatu, itu namanya sisi kehambaan. Wal murid abdu niqami. Sedangkan murid itu hamba daripada nikomnya Allah. Apa arti nikom? Pembalasan. Ya, apakah pembalasan? Kalau nikom itu biasanya negatif ya. Hamba yang khawatir terhadap pembalasan buruknya Allah. Sedangkan abid tadi hamba yang dia memperhatikan nanti penyesalan dia apa. Maka al-abid itu makamnya taubah. Kalau al-murid makamnya khauf. Wasyakir abdu ni'ami. Orang bersyukur, tapi syukurnya belum syukurnya Abdullah. Masih syukurun ni'am, belum syukurul mun'im. Dia baru bersyukur nikmat. Jadi kalau nikmat nambah, tambah syukurnya. Belum mensyukuri yang memberi nikmat. Kalau antum sudah mensyukuri yang memberi nikmat, mau sedikit terasa besar. Tapi kalau mensyukuri nikmat besar pun terasa sedikit. Sama orang berkeluarga, berteman. Kalau melihat kebaikan temannya, bukan teman yang dilihat. Nah, nanti dilihat berapa pemberiannya. Maka suami istri itu, istri misalnya mengatakan ke suaminya, kamu itu belum ngasih aku apa-apa. Nah, itu dia berarti dia melihat pemberian. Padahal dia bisa bersama kekasihnya itu udah cukup. Kalau emang dia cinta sih. Pernah dengar gak ada orang ngomong gini ketika diajak nikah terus pasangannya takut? Aku belum punya apa-apa Neng gitu. Apa kata si Neng? Mas, ya benar gitu gak? Yang penting sama kamu, walaupun makannya pakai tempe. Yang penting hidup sama kamu, walaupun hidupnya ala kadarnya. Ada orang ngomong begitu? Mungkin kalian ngomong gitu kali ya? Itu kenapa? Nah, dia sudah sampai kepada mencintai zat orang yang dicintai, bukan yang dilihat sakunya, mobilnya, fasilitasnya, popularitasnya. Yang penting bersama dia gitu. Nah, orang-orang yang bersyukur itu, yang berterima kasih itu, kebanyakan mensyukuri nikmat, belum mensyukuri yang memberi nikmat. Nah, punya teman begitu nggak? Kalau nggak ditraktir, ngomongnya nyebelin. Lu mah pelit katanya. Kan sama kayak anak kecil tuh. Anak kecil ketika nggak diberi sama ayahnya, ayahnya bilang, jangan nak, itu nggak bagus buat kamu. Ah, papa jahat. Bapaknya ngelarang sekali, dibilang jahat sama dia. Cuma karena ngomong anak ya dimaafin. Nah, Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ayah kepada anaknya. Maka antum udah ngeluh berkali-kali, itu belum dilibas sama Allah kan. Itu kalau Allah mau, habis kita udah ya. Wasabiru abdu kilame. Orang disebut penyabar karena dia menahan kilam, rasa sakit. Ada kalam. Kalau kalam, lisan. Mungkin kilam ini kata-kata yang menyakitkan juga bisa ya. Nah, tapi dalam bahasa Arab kilam itu rasa sakit. Jadi kalau kita berdoa, Allahumma ja'alni minas sabirin, antum siap-siap menerima rasa sakit. Mau? Ini kejadiannya sama nih. Kejadiannya sama. Satu syakir, satu sabir. Satu lagi apa? Arif. Kejadiannya hampir sama.
Tapi yang satu bersyukur, yang satu kemudian berdoa, ya Allah jadikan aku orang yang bersabar. Dia nangis karena gak kuat sabar. Jadi dia doa aja udah kayak kesakitan. Paham maksudnya? Jangan minta jadi orang yang sabirin aja. Allah menyebut dirinya bukan sabirin, tapi sabur. Tapi karena kebanyakan orang dia terjebak di situ, Allah masih bersamai. Itu baiknya Allah tuh. Makanya ayatnya innallaha ma'as sabirin. Baiknya Allah sama kita tuh. Ya ditemenin sama Allah. Antum yang merasa kesakitan, maka lihatlah orang-orang yang kesakitan, pasti dia nyebut nama Allah dengan semua bahasanya dan semua nama Tuhannya. Ya enggak? Kalau lagi di atas pesawat tuh turbulen, semua nama Tuhan keluar. Ya, ateis pun menyebut nama Tuhan. Ya, kalau ateisnya dia biasa di lingkungan orang-orang Kristiani, dia akan bilang, oh Yesus. Kalau ateisnya biasa di kalangan Muslim, ya Allah, sama. Ya. Yang berikutnya adalah arif. Arif ini abdu himami. Dia hamba dari himamnya, keinginan-keinginannya. Itu himam. Ingin makom ini, ingin makom itu. Makanya belum dikasih makomnya kepada si arif ini. Kenapa? Karena dia bersyahwat terhadap makomat. Ya. Al-alim abdu nurihi wa zulmi. Lain dengan alim. Alim ini hamba cahaya dan gelapnya. Maka ujian orang alim itu hujjah kesolehan dan kehinaan maksiat yang bergelimang pada diri orang yang dicurigai wali. Ini wali nih, kayak Qutb Alban. Dibilang wali, loh kok kita sholat dia nggak sholat? Dia malah orang kecil berdiri di depan masjid. Ya, bilang wali, orang istinja dia nggak istinja. Itu kejadiannya, ya kan? Wal alim abdu nurihi wa zulami. Nah, cahayanya orang alim itu hujjah dalil dia. Kegelapan itu ketidaktahuan kepada dalil. Nah, nur itu juga berarti amal soleh. Zulumat, kegelapan juga berarti lawannya amal soleh apa? Sayyitul amal, amal buruk, perbuatan yang buruk. Nah, ini hijabnya orang alim. Maka di sini banyak orang tidak menemukan al-kutub. Banyak orang-orang ilmuwan sulit menemukan al-kutub karena menurut dia semua membenturkan dengan dalil-dalil akli dan dalil naklinya. Coba antum bayangkan, sang hakim, sang qadhi menyaksikan Qutb Alban buang air kecil berdiri depan masjid, orang lagi mau sholat. Dari takbir sampai assalamualaikum dia pikiran murah sama Qutb Alban. Berarti sholatnya paling khusyuk hari itu. Ya, khusyuk karena kusut memikirkan Qutb. Pernah nggak kakinya diinjak sama orang? Ada yang pengen softnya nyambung, tapi dari awal takbir sampai assalamualaikum antum cuma kepikiran kaki. Ya, itu ujian ya. Ujian ketemu orang begitu. Jadi kalau begitu udah biarin aja. Dia karena sedang mengamalkan ilmunya. Antum yang sudah ngerti gitu nggak usah kesel. Geli, aduh, jangan, biarin aja. Wal hakim abdu hikami. Nah, ini ujian yang ngajar hikam nih. Yang udah ngajar kita tasawuf di sini. Al hakim, orang yang bijaksana, hamba dari ibarat-ibarat bijaksana. Maka dia memandang orang yang hebat itu yang bisa mengungkapkan ibarat yang indah-indah. Dikira itu yang wali tinggi. Belum tentu juga. Ya. Yang utuh menjadi hamba Allah itu qalil. Wa abdullahi qalil. Laisa liwujudihi sabil. Enggak ada jalan jadi hamba Allah kecuali Allah sendiri yang memilih si hamba. Jadi sekarang lihat aja kita nih yang mana nih? Ya.
Ya. Kayaknya nggak ada semua ya, Lora Ali ya. Terus kok ada orang jadi panitia kebenaran tuh gimana ceritanya tuh ya? Merasa dirinya paling benar, dia adalah gawang Ahlussunnah, dia adalah dewan yang bisa meluruskan para mursyid, ya salah. Ya. Yang bisa meluruskan, mengawasi semua torikot-torikot. Loh, dia siapa? Siapa yang ngasih mandat dia? Rasulullah. Nggak ada. Kita kalau ngikutin kitab ini, kita nggak bisa. Ya. Laisa liwujudihi sabir. Jadi teman-teman, ketika ada antum nanti yang dapat tugas-tugas kerohanian, tugas-tugas torikoh, nggak boleh GR, biasa aja, ya, biasa aja kita ini abdun, semoga kita jadi Abdullah, itu aja harapannya, ya. Kebetulan tugasnya lagi jadi alim, nggak apa-apa, yang penting kita Abdullah. Tapi siapa yang memberikan keabdulan itu? Hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya, fala yadda'i ahadun annahu fi hadzal maqam. Nggak boleh seseorang mengatakan saya sampai di makom itu, kecuali dia sedang sakar, dia sedang mabuk. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, baru boleh cerita. Itulah kata Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah disebut subhanalladzi asra bi 'abdihi, itu sudah paling tinggi. Nah, minimal katakan ya Rabb, aku belum sanggup menjadi mutlak sebagai abduka ya Rabb, ya Allah, tapi ya Allah fashhad, saksikan ya Allah, aku mencintai sang Abdullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita kemudian katakan. Kenapa? Al mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cinta. Jadi laisa li wujudi sabil. Hatta Ibnu Arabi mengatakan dirinya nggak sampai di makom itu. Hatta Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan ana lastu minhum. Abdul Hasan Sajili mengatakan la lastu minhum. Tapi mereka mengatakan sepakat, kami mencintai orang yang kau sebut Abdullah ya Rabb. Ya. Maka kita juga katakan ya Allah, walaupun kami tidak layak menjadi pecinta beliau, tapi kami berusaha mencintai beliau, ya. Ala hazinniya wa likulli niyatin salihah wa li anna sallallahu ta'ala hubbahu wa hubba man yuhibbu wa nas'alullaha yarzuqana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi ya muslim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya, salawat dulu.